Hai hai hai. Shalom adik-adik. Damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik untuk orang semua. Selalu luar biasa untuk orang semua. Nah adik-adik, kembali baku dapa dengan Inci Vina. Senang sekali toh saat ini orang baku dapa di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 25 dengan judul Filemon, penginjil yang pemaaf. Dan pembacaannya, kalau minggu lalu orang ada belajar di Titus, sekarang orang beralih ke Filemon. Surat Paulus kepada Filemon, pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Namun seperti biasanya, Inci mau sapa dulu Inci anak-anak. Nah, apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan memang betul adik toh, orang boleh menjalani orang piara hidup dengan kasih dan berkat Tuhan. Dan Inci doakan bagi teman-teman, adik-adik yang sakit, Inci punya doa semoga cepat sembuh dan tora bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik yang berkati Tuhan, sebelum tora mulai, tora minta dulu seperti biasa tuntunan kuasa Roh Kudus mau tolong orang agar diberi hikmat supaya orang dapat mengerti dan melakukan firman dalam kehidupan kita setiap hari. Mari orang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena sampai saat ini kami masih tetap diberkati. Kami masih bisa bergerak bernafas sebagaimana kami ada. Kami juga bersyukur Tuhan kalau pagi ini diperkenankanlah kami untuk membuka, membaca, merenungkan, belajar kebenaran firman-Mu. Namun Tuhan, berilah kami hikmat supaya kami boleh mengerti dan mewujud nyatakannya itu dalam setiap kehidupan kami. Ampuni salah Tuhan, dosa yang kami lakukan setiap hari. Ampuni kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat mengubah kami. Firman-Mu yang akan mengarahkan kami untuk hidup yang lebih baik lagi. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita baca bersama. Kalau minggu lalu pembacaannya ada di Titus, sekarang orang beralih ke Filemon. Surat Paulus kepada Filemon. Karena ini surat Paulus ini adalah surat terpendek. Toh di Filemon ini cuma satu pasal. Jadi orang membaca pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab dari orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Disebut berbahagia orang semua adik-adik. Apa sebab Inci bilang begitu? Karena apabila orang dengar firman, orang baca firman, orang pelihara firman, dan orang lakukan, maka
apa? Torang disebut orang-orang berbahagia. Nah, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, kalau minggu lalu torang belajar bagaimana kerendahan hati dari siapa? Dari Titus menghadapi itu jemaat Kristen yang ada di Kreta tuh. Ya, dia hadapi pada orang, dia gembalakan pada orang, dia layani pada orang dengan rendah hati tanpa apa? Memandang satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, turang so belajar tuh itu kisah para penginjil tuh. Nathanael, penginjil yang jujur, baru ada dia Ken Filipus, penginjil yang ramah, dan minggu lalu turang belajar Titus, penginjil yang rendah hati. Dan sekarang ada di turang belajar lagi ini Filemon, penginjil yang pemaaf. Sebelum mulai, Encik mau tanya dulu. Nah, pernahkah orang yang torang so anggap teman dekat tuh hari-hari den torang, pokoknya torang mau makan bersama, torang mau berjalan bersama, torang mau ibadah bersama, pokoknya teman dekat. Kong satu kali torang petamang itu menyakiti pak torang adik-adik. Nah, bagaimana torang bersikap? Ya, tentunya torang apa? Torang marah toh. Iya, torang tidak bisa memaafkan. Oh, ngana kita so percaya penganak, ngana bikin begitu pak kita. Nah, adik-adik, ini sama dengan apa? Ini Filemon. Apa sebab adik-adik? Ini surat Paulus ditujukan kepada Filemon. Satu orang matanya, apa Kang? Ini Rasul Paulus ada tulis surat ke siapa? Pak Filemon. Adik-adik, latar belakangnya begini. Nah, ini Filemon ini adik, dia adalah orang kaya. Ya, orang kaya, seorang Romawi. Nah, dulunya dia tidak kenal apa siapa? Pak Tuhan Yesus, bahkan dia tidak menerima Tuhan Yesus. Tapi karena penginjilan dari Rasul Paulus, maka ini Filemon dia apa? Dia terima Tuhan Yesus adik-adik. Akibat dari apa? Penginjilan Rasul Paulus, dan dia jadi percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan dia jadi teman sekerja dalam pelayanan bersama Rasul Paulus adik-adik. Makanya ini Filemon ini adik salah satu anak rohani dari Rasul Paulus. Nah adik, dia seorang Romawi yang kaya. Adik-adik, setelah dia menerima Tuhan Yesus, dia so jadi rekan pelayanan dari Rasul Paulus. Adik, dia kasih DP rumah for orang-orang apa? Beribadah, bersekutu dalam apa? Persekutuan ibadah. Kalau jemaat mula-mula belum ada gereja, orang mau bersekutu, maka ini Filemon apa? Kasih DP rumah, kasih pinjam untuk tempat persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini Filemon ini dia kaya adik. Makanya dia apa? Dia ada budak. Nah, pada masa itu adik ada sistem perbudakan. Jadi itu budak boleh beli itu. Jadi ini Filemon ada budak. Nah, ini budak bernama Onesimus. Aduh adik-adik, ini Filemon percaya sekali ke Onesimus karena ini Onesimus dia pe budak. Tapi adik kasihan kalau memang orang so percaya begitu biasanya apa? Bikin kesalahan. Nah, adik ini Onesimus ini adik suatu kali dia bikin kesalahan. Apakah dia itu mencuri harta Filemon atau apa? Mencuri uang sehingga dia apa? Melarikan diri adik-adik. No bukan main. Ini Filemon so percaya kasihan pada dia. So dia pe budak dia percaya sekali. Kok apa? Bikin kesalahan. Ini Onesimus ada pancuri DP harta atau pancuri DP uang. Jadi ini Onesimus melarikan diri. Pada waktu itu DP hukum adik, kalau ada budak yang melarikan diri, itu orang-orang di situ ini mulai apa? Ini mulai tampung. Makanya waktu ini Onesimus bikin kesalahan, dia langsung dia apa? Di penjara. Nah, singkat cerita adik, ini Onesimus di penjara baku dapat dengan siapa? Ya, baku dapat dengan Rasul Paulus. Nah, ini Rasul Paulus sangat sayang sekali Pak Onesimus. Ini Rasul Paulus ada Injili Pak Onesimus. Adik-adik, ternyata Onesimus apa? Bertobat adik-adik. Yang tadinya Onesimus sebagai budak, dia apa? Dia tidak kenal Tuhan Yesus.
dia bertobat dan dia melayani Rasul Paulus dalam penjara, sehingga Rasul Paulus sangat sayang sekali Pak ini Onesimus. Maka adik-adik, ini Rasul Paulus tulis surat pas apa? Pak Filemon. Walaupun saat itu ini Rasul Paulus ada dalam penjara. Tuh, karena apa? Membela nama Tuhan, bekerja untuk Tuhan sehingga orang kasih masuk di penjara tuh. Nah, ini Rasul Paulus tulis surat pas apa? Pak Filemon, dan ini merupakan surat terpendek. Dia bilang Pak Filemon, hei kasihan Filemon, terima akan Onesimus karena dia so bertobat. Kau terima akan pada dia bukan sebagai budak, bukan sebagai hamba, tapi ngana mesti terima pada dia sebagai seorang saudara. Kang ini Filemon Kang, yang tadinya budak, kong Rasul Paulus pesan di dalam surat mesti terima sebagai apa? Saudara. Saudara di dalam Tuhan. Bukan main Kang. Ini Filemon ini mau terima tuh dia tuh. Paulus bilang, pokoknya apapun yang Onesimus bikin, kita mau ganti. Paulus jadi apa? Jaminan untuk Onesimus. Kok ada di pikiran lagi itu surat siapa membawa? Onesimus mau bawa pas apa? Pak Filemon. Tapi sebelumnya ini Onesimus, dia cerita Paulus tentang kebaikan dari ini Filemon, tentang apa yang dibuat oleh apa? Oleh Filemon kepada Onesimus, sehingga Rasul Paulus yakin pasti Filemon dapat memaafkan ini siapa? Onesimus, karena dia selalu berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, adik-adikku ini berkati Tuhan. Dan adik-adik, di Rasul Paulus apa pesan begini? Apa maksud dari Rasul Paulus? Nah, adik, dia mulia, apakah Onesimus apa dimaafkan oleh Filemon? Nah, serta Onesimus bawa tuh surat, dia bilang, aduh Tuhan, ini Filemon kaget, kapan Onesimus yang bawa tuh surat? Filemon baca, aduh, ada pesan-pesan dari Rasul Paulus, bukan main. Ini Filemon hati, coba orang yang pernah menyakiti orang yang pernah mencurangi orang, kontorang mau apa? Mau terima dia sebagai apa? Bukan budak lagi, sebagai saudara. Bukan main ini Filemon hati tuh yang ada dia terima Pak Onesimus karena apa? Pesan dari siapa? Dari Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang begini, bukan karena kita so tua, tapi kita dipenjara karena Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, orang boleh belajar dari judul Bina Anak Pelajaran 25. Luar biasa Kang. Adik-adik, ini Filemon ada baca Rasul Paulus surat, aduh, mau terima Pak Onesimus, padahal Onesimus pernah bikin kesalahan. Pak Filemon yang menyebabkan Filemon apa? Sakit hati tuh adik. Coba orang, kalau orang pertama pernah curangi, orang pertama bikin sakit hati, pasti orang ada apa? Ada dendam. Tetapi karena Filemon sudah hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik Filemon terima Pak Onesimus, dan bukan sebagai hamba, bukan sebagai budak, tetapi adik-adik sebagai saudara. Nah, orang belajar dari 3 tokoh ini tuh adik-adik. Iya, ada Onesimus, ada Rasul Paulus, dan ada siapa? Ada Filemon. Kalau Rasul Paulus, orang boleh belajar bukan main. Sedangkan dari dalam penjara, jadi dia menjadi tahanan karena Kristus Tuhan, ya dia masih ada ciri lagi pas apa? Onesimus, sehingga Onesimus ini menjadi apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia apa? Bertobat. Dia mengakui di kesalahan-kesalahan yang dibuat pada Filemon. Padahal kasihan Filemon sangat baik pada Onesimus walaupun dia budak. Tetapi ini Onesimus balas dengan kejahatan. Jadi pesan pada orang, jangan membalas kebaikan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tuh, orang mesti belajar dari Rasul Paulus. Walaupun orang jadi tahan, itu firmannya tidak terbatas. Tuh, dia boleh apa? Injili Pak Onesimus. Sehingga Onesimus boleh apa? Boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Nah, berarti nyanda ada alasan apapun, nyanda ada rintangan apapun, orang boleh memberitakan Injil melalui tutur kata, perbuatan orang mencerminkan orang bawa Injil Yesus Kristus. Nah, tokoh yang kedua orang mesti belajar dari Filemon.
Jadi dia seorang Romawi itu, dia tidak percaya pada Tuhan Yesus, tetapi mendapat penginjilan dari Rasul Paulus, maka dia percaya pada Tuhan Yesus dan memberikan DP rumah sebagai tempat ibadah. Dan adik-adik, bukan main ini Filemon hati. Torang mesti belajar dari Filemon. Karena apa? Karena Paulus ada pesan dalam surat terima pas apa? Pak Onesimus. Walaupun dia seorang budak, jangan jadikan dia lagi seorang budak, tapi terima dia sebagai seorang saudara di dalam Tuhan. Aduh, bukan main kan? Kau dapat hati sama dengan siapa? Filemon tuh hati. Itu makanya terampai judul kali ini pelajaran 25, penginjil yang pemaaf. Bukan main Filemon ini Onesimus so curangi, Onesimus so sakiti, tetapi Rasul Paulus pesan Pak Filemon mesti terima kasih. Yang penting dia di penjara, dia so bertobat, dan dia torang mau jadikan teman sekerja dalam pelayanan. Jadi torang boleh belajar dari Filemon. Dia seorang yang pemaaf. Walaupun torang, kalau torang pita masuk sakit, berhenti leh, mau jo, tak sampai mati, mau berteman dengan itu. Bagi itu lang kali orang sudah, kalau Moses bilang bagi itu, dia tak mau berteman, berhenti lagi, mana sudah bikin begini, bagi itu ada di. Tetapi torang mesti belajar dari Filemon, seorang penginjil, tapi dia apa? Pemaaf. Apapun yang orang lakukan pada dia balas dengan apa? DP kasih. Makanya dia terima Onesimus sebagai saudara di dalam Tuhan. Nah, makanya orang belajar dari Filemon menjadi seorang yang pemaaf. Memaafkan orang pe teman-teman yang susah lapat orang, memaafkan orang pe mama kalau pe mama tak salah bicara, atau papa, ataupun kakak, ataupun teman yang pernah menyakiti orang pe hati. Nah, dan pelajaran ketiga, orang boleh belajar dari Onesimus. Dia tidak mengenal Tuhan Yesus karena dia so percaya pada Tuhan Yesus, bertobat dari hal yang bisa-bisa, dari kelakuan yang buruk menjadi bagus. Adik-adik, dia so percaya pada Tuhan dan diinjili oleh Rasul Paulus sehingga dia boleh menerima Tuhan Yesus. Bahkan dia jadi rekan pelayanan dari Rasul Paulus. Jadi kok ini cerita ini adik-adik, ini Onesimus mencuri uang atau harta dari Filemon, ini apa? Perkenanan Tuhan tuh adik-adik, supaya ini Onesimus masuk penjara, Pak kuda pada Rasul Paulus. Dengan begitu Rasul Paulus apa? Injili Pak Onesimus, kon dia jadi apa? Bertobat. Yang tadinya dia tidak percaya Tuhan Yesus, sekarang dia apa? Karena penginjilan dari Rasul Paulus, dia jadi percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik, dia bertobat sehingga menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang orang belajar kapan kau sampai Filemon dapat menerima Onesimus. Walau Onesimus so bikin sakit hati pada dia, so curangi pada dia, so apa? Menyakiti pada dia. Nah, itu semua karena Filemon punya kasih adik-adik. Kasih menutupi segala sesuatu. Walaupun secara manusia sulit tuh adik-adik mau terima Onesimus tuh, apalagi sebagai saudara, tetapi kasih melakukan itu. Cuma kasih yang boleh apa? Bikin itu tuh adik-adik. Iya, orang dapat menerima karena orang sayang, karena ada kasih Tuhan yang mewarnai orang pe kehidupan. Tuh kasih sesama manusia tanpa memandang status. Toh ini Onesimus kok cuma budak toh, tetapi Paulus bilang terima pada dia sebagai saudara. Kenapa? Dia juga pikir bahwa dia dulu orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi dia sudah diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan pe kasih, karena Tuhan pe anugerah, karena Tuhan pe sayang, karena kasih karunia, sehingga Filemon boleh mendapat keselamatan. Makanya dia pikir adik, kalau sebagaimana dia boleh diterima oleh dipanggil Tuhan Yesus sebagai rekan sepelayanan dari Paulus, maka dia juga menganggap Onesimus sebagai pelayan, sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus. Jadi semua itu karena apa? Karena kasih. Yang jadi pertanyaan sekarang, boleh Pak orang mau terjadi begitu?
Boleh orang mau maafkan orang petamang yang so sakiti patorang, apalagi so bangka bengko-bongko dia so tumbuh dia so bagi patorang dia so lempar batu. Boleh orang mau maafkan. Ya apa itu? Iberenti lah inci. Ni aku ada tua hari kan inci dia marah-marah pak kita. Aduh mau je inci tua dia ada bagi pak kita. Aduh mau je inci tapi bola dia dah ambil. Aduh mau je inci dia dah curangi pak kita. Nah, mungkin berbagai-bagai alasan orang bilang karena orang ini mau kasih maaf. Nah, dari cerita ini orang boleh belajar belajar seperti Filemon yang jadi seorang pemaaf. Dia memaafkan Onesimus dan dia percaya sebagaimana Tuhan so terima pada dia dalam kasih, dia juga terima Onesimus sebagai saudara dalam Tuhan karena Tuhan Yesus yang ajarkan begitu. Kasih Tuhan menutupi semua itu. Kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa tuh. Kasih yang murni tuh, walaupun orang bilang kasih orang melakukan, tapi Tuhan memberi teladan untuk kasih setianya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita yang percaya padanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bukan main, Tuhan Yesus pekasih. Kasih yang tidak cuma di mulut, tetapi kasih yang dilakukan. Itulah contoh kasih yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa, kami boleh hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk melakukan kasih-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami, kepada semua orang. Tidak hanya di mulut tetapi kami lakukan, karena kasih menutupi segala sesuatu. Semua terlaksana karena kasih. Untuk itu Bapa, mampukan kami berbuat yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Maka kasih karunia dan sejahtera menjadi bagian kehidupan kami. Dalam iman percaya pada Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan